Salah satu kisah yang sangat memberkati buat saya khususnya, yaitu kisah mengenai Maria Magdalena. Dan tentunya ada di kitab Injil yang lain ya, tetapi salah satu yang cukup jelas menceritakan satu bagian, dan ini banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari sini, adalah di Injil Yohanes. Di Yohanes pasal 20 ayat mulai ayat 1 ya. Coba kita lihat sebentar ini ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, ini kuburnya Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini satu pelajaran pertama yang bisa kita lihat ya. Bagaimana Maria Magdalena ini tidak termasuk dalam 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Dan saya kira juga nggak termasuk 70 murid ya, tapi ini termasuk rombongan supporting team. Jadi yang menopang pelayanan Tuhan Yesus, dikatakan ada beberapa wanita ya yang menjadi pendukung pelayanan Yesus. Ya, mungkin seperti hospitality ya, tim konsumsi dan sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana walaupun tidak termasuk dalam 12 murid ya, tetapi Maria ini punya kerinduan yang besar atau punya cinta kasih yang sangat besar kepada Tuhan, sehingga membuat dia menjadi orang pertama yang nanti kita lihat ya, dia yang melihat Yesus setelah bangkit. Dan ini ditunjukkan juga dengan bagaimana pagi-pagi benar ketika hari masih gelap dia pergi ke kubur hanya untuk mungkin melihat kubur ya. Jadi melihat dia mungkin nggak bisa masuk ke dalam melihat jasad atau mayat dari Yesus itu. Ya, tapi mungkin cuma melihat kubur saja buat dia sudah cukup senang ya. Dan dikatakan di sini dia melihat batu itu telah diambil dari kubur. Lalu ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi dia balik dan dia lapor kepada Simon Petrus ya, karena ini termasuk ring satunya Tuhan Yesus ya, karena kan dari 12 murid itu yang paling sering diajak kemana-mana itu ada 3 orang. Ada Simon Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus ya. Kita lihat di sini Yohanes menulis dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus, dan ini hanya dilakukan oleh Yohanes ya, karena di Injil yang lain nggak dituliskan. Jadi ini satu prinsip juga, kita belajar bagaimana Yohanes murid Yesus ini itu menyadari bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Dan harusnya ini berlaku bagi setiap murid yang lain, juga buat kita. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah murid yang dikasihi oleh Yesus? Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kita lihat bagaimana semangat dari Petrus dan Yohanes untuk segera ke kubur. Duluan sampai itu Yohanes, tapi dia nggak masuk, dia cuma sampai di kubur saja, ya di depan. Lalu Simon Petrus masuk ke dalam, ya dia yang masuk, dan kemudian mereka melihat bahwa kosong kuburnya, cuma ada kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, dan itu sudah dirapikan ya, sudah tergulung. Pelajaran yang bagus ya.
Yesus bangkit dari kematian, dia rapikan juga ya, itu bekas tempat dia berbaring. Lalu ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kadang-kadang sebagian dari kita ya itu atau banyak dari kita yang mendengar sesuatu ya firman Tuhan tapi sukar buat kita untuk percaya. Memang banyak hal di Alkitab juga mengatakan kalau Tuhan nggak menolong kita ya kita nggak bisa ya. Untuk berdoa pun dia menolong kita untuk bisa berdoa. Sebenarnya untuk percaya juga begitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi seringkali dibutuhkan pengalaman. Jadi setelah kejadian baru mengerti, oh maksudnya tuh seperti ini. Nah, ayat 10, dua orang murid yang merupakan ring satu dari pelayanan Tuhan Yesus ini, Petrus dan Yohanes pulang ke rumah. Ya. Mereka cuma lihat, oh kosong ya, mereka pulang. Tapi mulai ayat 11 ini, perikopnya judulnya Jesus appears to Mary Magdalene. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kita lihat di ayat 11 ya, kenapa Maria ini menangis, sementara dua orang murid dari ring satu itu nggak dicatat menangis, tapi mereka cuma pulang aja. Begitu lihat kubur kosong mereka pulang. Maria merasakan satu kehilangan ya. Dia ada di dekat kubur Yesus di dekat Yesus waktu dia disalibkan. Sementara murid-murid yang lain ya mungkin pada lari ya, kecuali Yohanes yang dikatakan ada dekat disalib waktu Yesus itu sedang tergantung di kayu salib. Petrus bahkan menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat di sini setelah Yesus bangkit, baik Yohanes maupun Petrus pulang ke rumah, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis karena dia merasakan satu kehilangan. Walaupun dia sudah lihat Yesus itu memang sudah mati, dikuburkan, tapi sekedar melihat ya kuburnya saja, dan kalau bisa melihat mungkin jasadnya itu mungkin sudah cukup menghibur buat dia. Nah sekarang ternyata kuburnya kosong, jadi dia menangis dan ada dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lalu malaikat-malaikat itu bertanya, ya kenapa engkau menangis? Nah kita melihat di sini penampilan dua malaikat yang dikatakan berpakaian putih ini tidak mampu membuat Maria itu berhenti menangis. Ya, ada hamba Tuhan yang bagikan ketika malaikat menampakkan diri, ya kemungkinan ini apalagi berpakaian putih ya, bisa saja itu merupakan satu hal yang spektakuler. Orang tadinya nggak ada, tiba-tiba mereka muncul di situ. Dan biasanya kalau di kebaktian ya, di gereja, kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi, kita akan antusias gitu. Misalnya ada yang dapat vision, ya penglihatan dan malaikat menampakkan diri, makanya orang-orang terus langsung tertarik untuk datang ya. Tapi kita lihat di sini buat Maria, penampilan malaikat itu tidak mempengaruhi dia. Dia tetap menangis. Bahkan sebelumnya dia berjumpa dengan Yohanes dan Petrus yang merupakan ring satu dari pelayanan Yesus, juga tidak membuat dia itu berhenti menangis. Dia tetap menangis. Ya, karena buat dia kehadiran Tuhan lebih penting daripada dua hamba Tuhan yang
merupakan ring satu dari pelayanan Yesus, bahkan ada 2 malaikat muncul pun tidak mampu membuat dia berhenti menangis. Buat dia itu Tuhan yang penting, lebih daripada hamba Tuhan yang hebat, lebih daripada malaikat-malaikat yang sudah menampakkan diri kepada dia. Lalu ayat 14 ya, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi ketika 2 hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes ini tidak bisa membuat Maria berhenti menangis ya atau berhenti bersedih, 2 malaikat juga tidak mampu membuat dia berhenti menangis. Akhirnya Yesus menampakkan diri ya, dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan dalam kesedihan itu Maria mengira ini penunggu taman. Jadi dia bilang, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, kita lihat di sini ya, kita bisa belajar orang yang tidak termasuk ring 1 dalam pelayanan ya. Mungkin kalau kita terjemahkan ke sekarang, orang yang bahkan tidak punya posisi jabatan dalam pelayanan ya. Dia bukan gembala, bukan wakil gembala, dia bukan kepala bidang pelayanan tertentu ya. Kan di gereja kan kadang-kadang ada kabit musik ya, kabit anak muda, kabit anak-anak dan sebagainya. Dia nggak termasuk di situ ya. Mungkin dia cuma pendoa istilahnya ya, atau mungkin hospitality, tapi dia punya kasih yang besar kepada Tuhan sehingga dia menjadi orang pertama yang melihat Yesus bangkit dari kematian ya. Maria Magdalena ini dikatakan bahwa daripadanya sudah dilepaskan 7 roh jahat ya. Jadi dia mungkin sangat punya kasih yang besar kepada Tuhan karena Tuhan telah memulihkan dia, menyembuhkan dia. Nah, kasih itu ditunjukkan ketika dia datang ke kubur pagi-pagi dan kemudian dia menangis di situ karena dia memang merasa sedih. Sehingga akhirnya Yesus menampakkan diri, kemudian Yesus bertanya, "Ya, siapa yang kau cari?" Nah, Maria dalam kesedihannya itu tidak bisa menangkap bahwa yang sedang menampakkan diri ini adalah Yesus. Karena dalam benak dia, terakhir yang dia lihat adalah Yesus yang sudah babak belur, yang sudah tidak berbentuk seperti manusia lagi. Ya, dia sudah didera dan dicambuk, ya, disalibkan, sudah mati, sudah dikuburkan. Lalu ketika Yesus bangkit, makanya dia nggak bisa melihat bahwa ini adalah Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata kepadanya, "Maria," langsung dia mengerti, ini adalah Yesus. Dan dia bilang, "Rabuni." Ya. Ini pelajaran juga ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak selalu bisa melihat Tuhan itu sedang bekerja ya, dalam situasi yang sedang kita hadapi. Bahwa dia ada, walaupun secara mata jasmani kita nggak bisa lihat. Tetapi waktu kita mendengar suaranya, ya, kita membangun hubungan dengan dia, walaupun mata jasmani kita nggak melihat, kita bisa mengerti bahwa dia itu ada. Dan waktu Maria bilang Rabuni, artinya guru, ya, ajari aku. Aku ini muridmu, ajari aku. Dan Yesus bilang, "Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Jadi sebenarnya ini Maria Magdalena ini orang yang melihat Yesus setelah bangkit dan belum ketemu Bapa, belum selesai tugasnya. Ya, dia menampakkan diri hanya menunjukkan kepada Maria bahwa aku hidup, kamu nggak usah nangis. Ya.
Jadi ini memang sangat spesial ya, Tuhan itu bisa menampakkan diri kepada orang yang begitu sangat merindukan Dia. Ya. Nah, di Yohanes 20 ayat 30 ayat 3 dan 31 dikatakan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat dengan tujuan apa? Yaitu supaya kamu percaya, ya, supaya kita ini percaya semuanya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu, ya, supaya kita ini oleh iman kita masing-masing memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kata hidup itu yang seperti dikatakan Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup, ya, hidup yang kekal. Ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup itu zoe, hidup ilahi, hidupnya Allah. Jadi semua kisah yang kita baca dalam Alkitab itu dicatat ya dengan tujuan supaya kita itu percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Dan kemudian tidak hanya kita percaya kepada Dia bahwa Dia anak Allah, ya, tapi oleh iman kita bisa meraih semua janji yang Tuhan berikan yang terkandung di dalam zoe tersebut yang Dia berikan kepada kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita memanggil Allah Bapa, ya. Kita diajar untuk memuji, menyembah Yesus oleh Roh Kudus ya di dalam hati kita. Nah, selanjutnya kita perlu membangun hubungan dengan Dia senantiasa supaya kita mendengar suara Dia, ya. Karena pergaulan itu kan hubungan dua arah. Kita mendengar Tuhan berbicara, lalu kita menaikkan permohonan kita dalam doa, Tuhan mendengar doa kita. Ada komunikasi dua arah. Dan waktu kita mendengar Dia berbicara kepada kita, atau firman yang kita baca itu menjadi rema, Dia berbicara kepada kita, lalu timbul iman. Ya, iman itu adalah respon positif terhadap firman yang kita dengar, firman yang menjadi rema. Waktu kita menanggapi dengan sikap positif, iman itu muncul, ya. Dan iman itulah yang menarik semua janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Menarik anugerah yang sudah tersedia bagi setiap kita, ya. Memperoleh hidup dalam namanya itu artinya memperoleh semua janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Bukan hanya nanti hidup bersama Tuhan di surga, tapi di dunia ini juga. Memperoleh janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Masuk dan memperoleh, ya, memiliki, menikmati tanah perjanjian di dunia ini. Ya. Bukan hanya nanti, tapi di sini juga. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang karena aku, karena Injil, meninggalkan segala sesuatu, ya, maka orang itu pada masa yang akan datang akan memperoleh hidup yang kekal, tapi di masa sekarang ini juga dia akan memperoleh hasil 100 kali ganda, katanya, kelimpahan. Apa yang dia lepaskan itu untuk mengikut Tuhan. Ya, sekalipun ada berbagai aniaya. Aniaya itu bisa termasuk cemooh, bisa termasuk aniaya seperti yang dialami gereja mula-mula, ya. Kita mungkin tidak mengalami seperti itu karena situasi sudah banyak berbeda, tapi aniaya dalam bentuk ejekan, ketidakpercayaan, ya, dan sebagainya itu tetap ada. Ketika firman kita mendengar, ya, datanglah aniaya karena firman itu. Itu diceritakan ya dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur. Ya. Iman itu yang muncul waktu kita mendengar firman Tuhan. Iman itulah yang menarik grace, anugerah. Ya. Jadi memang diperlukan faith and grace ya dalam kehidupan kita senantiasa. Perlu iman untuk menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi dari kisah Maria Magdalena ini kita juga bisa belajar banyak untuk tetap
membangun hubungan dengan Tuhan dan menerima semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Amin.